Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita dapat membayangkan diri kita sendiri di tempat para rasul, di perahu malang yang terombang-ambing oleh gelombang yang bergolak. Situasi itu langsung mengungkapkan ketakutan terburuk kita, namun Yesus tidur. Godaan kita adalah untuk membangunkannya, dan terlalu banyak jiwa melakukannya dengan mengeluh tanpa henti, sikap putus asa, menarik diri dari doa, atau melampiaskan amarah pada orang lain. Ketika pada saat pencobaan kita menemukan hidup tidak lagi berada di bawah kendali penuh kita, pilihan kehancuran selalu ada. Tetapi kita tidak boleh mengambil rute itu. Sebaliknya kita harus merenungkan kekuatan yang berasal dari Kristus yang tertidur. Ujian dimaksudkan Allah untuk mendekatkan kita kepadanya dan menambah ketergantungan kita kepadanya. Kita harus hidup dari iman. Jika tidak, yang berkuasa hanyalah ketakutan, ketidakamanan, dan kepahitan. Keheningan Kristus sangatlah kuat. Saudara-saudari, melewatkan maknanya dengan enteng berarti meninggalkan beberapa pelajaran terdalam dari hati Kristus. Keheningan Kristus harus mengajar kita. Keheningan Kristus berbicara kepada iman kita. Seperti apa tidur Kristus? Sebagai seorang ibu muda, Maria memperhatikan Yesus tidur berkali-kali. Uskup Agung Martinez menulis, Yesus sangat indah ketika dia mengucapkan kata-kata kehidupan kekal, melakukan keajaiban, memandang dengan cinta, diampuni dengan belas kasihan, dan dibelai dengan kelembutan. Tetapi aku ingin melihatnya ketika dia sedang tidur, karena aku bisa merenungkannya sesuka hatiku, tanpa pesona tatapannya menggangguku, tanpa kesempurnaan kecantikannya, dan kemuliaan kemegahannya yang menyilaukan mataku dan memikat hatiku. Keindahan Yesus yang terjaga terlalu besar untuk diri kita yang kecil. Siapa yang bisa mendukungnya? Saya merasa lebih cocok untuk saya yang terselubung oleh tidur, karena kemuliaan matahari lebih disesuaikan dengan mata saya ketika saya melihatnya melalui lensa tembus pandang. Saudara-saudari terkasih, air, perahu, para rasul, dan Kristus. Adegan ini berulang-ulang kali dalam Injil. Air adalah simbol dari pengalaman hidup manusia. Perahu adalah pengalaman iman pada tingkat supernatural, dan itu adalah hidup kita bersama Kristus. Pesan Kristus adalah bahwa kita tidak boleh membiarkan pengalaman hidup kita mengalahkan pengalaman iman kita. Kita harus hidup bukan dari kesan permukaan atau yang mengungkapkan tindakan secara lahiriah saja, tetapi dari saluran iman yang dalam yang mengungkapkan tindakan Tuhan, hikmat penyelenggaraannya, dan tujuan akhir keabadian. Imanlah yang mengungkapkan kehadiran Kristus di perahu kita. Imanlah yang membuat kita percaya bahwa setiap gelombang dan hembusan angin adalah undangan yang diberkati untuk percaya kepada Dia yang mengatur segalanya. Imanlah yang memungkinkan Tuhan menghibur hati kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran.
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.